Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita sampai di pembahasan Baiat Aqabah yang pertama. Syekh rahimahullah mengatakan Baiat Aqabah pertama. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya telah kami suguhkan telah kami singgung perihal 6 orang penduduk Yathrib yang telah masuk Islam pada tahun 11 kenabian dan berjanji kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah beliau kepada kaum mereka yang ada di kota Madinah. Dari hasil itu ternyata pada musim haji berikutnya, yaitu tahun 12 kenabian, tepatnya bulan Juli tahun 621 Masehi, datanglah 12 orang laki-laki, di antaranya ada 5 orang dari 6 orang yang pernah melakukan kontak dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada musim lalu, maksudnya musim ke-11. Sedang yang seorang lagi tidak hadir, yaitu Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Adapun 7 muka baru lainnya adalah yang pertama, jadi 6 orang antum lihat yang kemarin, kemudian yang tahun ke-11 ya, itu belum ada baiat ya, karena mereka kayak ngobrol-ngobrol di kemah begitu, 6 orang, dan 1 orang tidak ada, yaitu Jabir ini nggak hadir. Di sini ada 7 orang pemuka, orang baru 7 orang baru. Pertama Mu'adz bin Al-Harith bin Afra dari Bani Najjar. Yang kedua Zakwan bin Abdi Qais dari Bani Zuraiq. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit dari Bani Ghanam. Yang keempat Yazid bin Sa'labah dari Bani Ghanam, suku Khazraj. Kemudian Al-Abbas bin Ubadah bin Nablah dari suku Bani Salim, suku Khazraj. Abul Haytham bin Abtihan dari Bani Abdul Ashhal, suku Aus. Kemudian Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf, dari Bani Amr bin Auf dari suku Aus. Nah, jadi
Totalnya yang kan ada 12 orang yang berbaiat kepada Nabi. Yang 10 orang dari Khazraj, yang 2 dari Aus. Karena memang suku Aus itu lebih sedikit jumlahnya daripada Khazraj. Bagaimana telah disinggung sebelumnya. Kemudian kata Syekh di sini, beliau mengatakan, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di sisi Bukit Aqabah di Mina. Mereka bertemu dengan Nabi di Bukit Aqabah di Mina. Mereka lalu membaiat beliau seperti baiat yang dilakukan oleh kaum wanita kepada beliau ketika penaklukan kota Makkah. Padahal ini belum disinggung ya, nanti. Baiat wanita kota Makkah nanti. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, dia orang yang ikut ini ya, berbaiat di tahun ke-1, baiat pertama Aqabah. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, kemarilah berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anakmu, tidak berbuat dusta, yang kamu buat-buat antara tangan dan kakimu, dan tidak durhaka terhadapku dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu yang menepati, maka Allah lah yang akan mengganjar pahalanya, dan siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu, maka diberi sanksi karenanya di dunia ya. Maka itu adalah penebus dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari itu, lalu Allah nutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika Allah menghendaki, dia mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, dia akan memaafkannya. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita yang tidak orang tahu. Amin. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sahabat Ubadah pun mengatakan, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Dalam naskah yang lain disebutkan, lalu kami membaiatnya atas hal itu. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat, Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama di Madinah. Setelah baiat pertama tersebut rampung dan musim haji berlalu, Nabi SAW mengutus seorang duta pertama di Madinah bersama para pembaiat tersebut guna mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Memberikan pemahaman tentang agama Islam serta bergerak menyebarkan Islam di kalangan mereka yang masih dalam kesyirikan. Untuk urusan tersebut, beliau memilih seorang pemuda Islam yang merupakan salah seorang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kesuksesan yang mengesankan. Judulnya, Mus'ab bin Umair singgah terlebih dahulu di kediaman As'ad bin Zurarah, orang penduduk Khazraj ya.
Lalu keduanya menyebarkan Islam kepada para penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan penuh vitalitas. Mus'ab ini dikenal sebagai muqri', orang yang ahli mengaji dan bacaannya merdu, Masya Allah. Salah satu cerita kesuksesan yang amat menawan dari dirinya Mus'ab adalah suatu hari As'ad bin Zurarah mengajaknya ikut serta menuju perkampungan Bani Abdil Ashhal. Bani Abdil Ashhal ini suku Aus ya, dan perkampungan Bani Zufr. Keduanya lantas memasuki sebuah kebun milik Bani Zufr dan duduk-duduk di tepi sebuah sumur yang disebut Marak. Ketika itu beberapa orang dari kaum muslimin berkumpul ke tempat mereka berdua. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair yang merupakan pemimpin. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair yang merupakan pemimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashhal, dari suku Aus ya, bukan Khazraj, masih dalam kesyirikan. Tatkala keduanya mendengar perihal kaum muslimin tersebut, berkatalah Sa'ad kepada Usaid bin Khudair, "Pergilah menuju kedua orang yang sudah datang untuk membodohi kaum lemah di kalangan kami. Lalu berilah keduanya pelajaran serta laranglah mereka datang ke perkampungan kita ini. Sesungguhnya As'ad bin Zurarah ini adalah anak bibiku, andai kata bukan." Jadi sepupunya Sa'ad bin Mu'adz ya, andai kata bukan karena ikatan itu, niscaya aku sendiri yang membereskannya. Lalu Usaid bin Khudair mengambil tombak dan pergi menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ketika As'ad melihatnya, dia berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Ini adalah pemimpin kaumnya. Dia telah datang kepadamu. Karena itu tunjukkanlah keberanian dan dari Allah kepadanya." Mus'ab berkata, "Bila dia mau duduk, aku pasti berbicara kepadanya." Usaid datang lalu berdiri di hadapan keduanya seraya mengumpat dan berkata, "Apa yang kalian berdua bawa kepada kami? Kalian mau membodohi orang-orang lemah di kalangan kami? Menjauhlah dari kami," kata Usaid, "jika kalian berdua masih memerlukan nyawa kalian." Mau ditombak begitu, mau dibunuh. Mus'ab bin Umair pun menjawab, "Sudikah kiranya Anda duduk dulu lalu mendengarkan? Jika Anda berkenan, silahkan Anda terima. Jika Anda tidak berkenan, cegahlah apa yang tidak Anda sukai itu dari diri Anda." Dia membalas, "Baiklah, aku setuju." Lalu dia menancapkan tombak dan duduk. Kemudian Mus'ab berbicara kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lantas dia berkomentar, "Demi Allah," kata Usaid ya ini, kami sudah dapat mengenal Islam dari wajahnya yang bersinar dan berseri sebelum dia berbicara." Kemudian dia meneruskan, alangkah indahnya dan alangkah bagusnya hal ini. Lalu apa yang kalian perbuat bila kalian ingin masuk Islam? Keduanya berkata, Anda mandi, membersihkan pakaian, lalu mengucapkan syahadat dengan syahadat yang benar.
Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian Usaid pun berdiri, mandi, membersihkan pakaiannya, bersyahadat dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berkata, sesungguhnya aku ini berada di bawah misi seorang laki-laki yang bisa dan seorang laki-laki yang bila dia mengikuti kalian berdua, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani membelakanginya, tidak mengikutinya. Maksudnya siapa nih? Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz kedudukannya lebih tinggi daripada Usaid bin Hudayr. Aku akan membimbingnya kepada kalian berdua sekarang. Kemudian Usaid bin Hudayr berlalu dan pergi membawa tombaknya menuju Sa'ad yang sedang berada di tengah kaumnya dan sedang duduk-duduk di tempat mereka berkumpul. Melihat kedatangan Usaid, Sa'ad berkata, aku bersumpah demi Allah, sungguh dia telah datang dengan penampilan yang amat berbeda dengan sebelum meninggalkan kalian tadi. Tatkala Usaid bin Hudayr berdiri di tengah mereka, Sa'ad berkata kepadanya, apa gerangan yang telah kau lakukan, wahai Usaid? Maka Usaid pun menjawab, aku telah berbicara kepada kedua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat ada masalah dengan keduanya. Aku telah melarang keduanya, bahkan keduanya berkata, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan. Akan tetapi aku telah diberitahu bahwa Bani Harisah telah pergi menuju As'ad bin Zurarah sepupumu untuk membunuh sepupumu dengan tujuan mempermalukanmu. Hal ini mereka lakukan karena mereka sudah mengetahui bahwa dia adalah anak bibimu. Saat berdiri dengan penuh emosi mendengar apa yang diceritakan kepadanya, dia lalu mengambil tombaknya dan pergi menyongsong Mus'ab dan As'ad. Maka tatkala dia melihat keduanya dalam kondisi yang tenang-tenang saja, pahamlah Sa'ad bahwa Usaid hanya bermaksud agar dirinya mendengarkan sesuatu dari keduanya. Dia pun berdiri di hadapan keduanya sambil mengumpat dan berkata kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah, wahai Abu Umamah, andai kata tidak ada ikatan kekerabatan antara engkau dan aku, pasti dia tidak akan aku biarkan lepas dariku. Engkau akan menyelubungi kami dengan sesuatu yang kami tidak suka di perkampungan kami? Tanya Sa'ad bin Mu'adz. Sebelumnya As'ad telah berkata kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, demi Allah, telah datang kepadamu seorang pemimpin kaumnya. Jika dia mengikutimu, maka tidak akan ada seorang pun yang ketinggalan untuk mengikutimu dari mereka. Lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, sudikah kiranya Anda duduk dulu dan mendengarkan? Jika Anda berkenan, Anda boleh menerima, dan jika Anda tidak berkenan, kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak Anda sukai. Jadi Sa'ad bin Mu'adz berkata, baiklah, aku setuju. Lalu dia menancapkan tombaknya dan duduk. Mus'ab mulai memaparkan kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Sa'ad bin Mu'adz berkata, demi Allah, kami sudah mengenal Islam. Kok Sa'ad sih? Sa'ad berkata, apa salah ya penerjemahnya? Bukan Sa'ad dong. Mus'ab kali. Salah mengembalikan domir. Kola di sini maksudnya bukan Saat, terjemahnya Saat. Yang benar apa? Bukan Saat tetapi Mus'ab bin Umair. Demi Allah, kata Mus'ab,
kami sudah mengenal Islam di wajah Sa'ad yang berseri-seri dan bersinar sebelum dia berbicara. Kemudian dia bertutur lagi. Apa yang kalian lakukan bila kalian masuk Islam? Keduanya, maksudnya As'ad bin Zurarah dan satu lagi Mus'ab bin Umair, mengatakan, Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian mengucapkan syahadat dengan syahadat yang benar, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun melakukan hal itu semua. Setelah itu dia meraih tombaknya, lalu beranjak menuju tempat kaumnya berkumpul. Tatkala mereka melihatnya, kaumnya ya, kaum Aus, Abdul Ashhal melihat tadi, berkatalah berkatalah mereka kaumnya, demi Allah, sungguh Sa'ad bin Mu'adz telah pulang dengan penampilan yang berbeda dengan saat pergi tadi. Nah, mungkin karena wudhu kali, berbinar. Ketika dia sudah berdiri di hadapan kaumnya, Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Mereka menjawab, Anda pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya di antara kami. Dia berkata lagi, sesungguhnya haram bagiku berbicara kepada kaum laki-laki dan perempuan di kalangan kalian hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada seorang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan menjadi muslim dan muslimah, kecuali seseorang yang bernama Al-Usairim. Dia terlambat masuk Islam hingga pada saat perang Uhud. Dia baru masuk Islam ketika itu, kemudian ikut perang dan terbunuh, padahal dia belum sempat sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengomentari Usairim, dia hanya berbuat sedikit tetapi diberi pahala banyak. Masya Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mus'ab bin Umair masih tinggal di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia untuk masuk Islam. Hingga hasilnya tidak satu kabilah pun dari kabilah-kabilah Ansor kecuali di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telah masuk Islam. Dalam hal ini Mus'ab masih tinggal di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia untuk masuk Islam, hingga hasilnya tidak satu pun kabilah pun dari kabilah-kabilah Ansor kecuali di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telah masuk Islam. Dalam hal ini hanyalah kabilah Bani Umayyah bin Zaid, Khathmah, dan Wa'il yang belum masuk Islam. Hal ini disebabkan karena ada seorang penyair mereka yang bernama Qais bin Al-Aslat yang menghalang-halangi keislaman mereka, sementara mereka amat menaati perintahnya. Jadi memang zaman dulu itu yang dipegang pertama itu ketuanya atau pemimpinnya. Kalau masuk Islam, insya Allah semuanya masuk Islam. Barulah pada perang Khandaq tahun 5 Hijriah mereka masuk Islam. Sebelum memasuki musim haji berikutnya, yakni tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke kota Mekah dengan membawa sekian laporan kesuksesan kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan kepada beliau perihal kabilah-kabilah di Yathrib, di mana beliau memiliki kecenderungan pada kebaikan dan tersimpan pada mereka sumber kekuatan dan mental baja. Selesai.
Kemudian setelah itu pembahasan tentang Baiat Aqobah yang besar. Baiat Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah kedua yang besar ya. Nah, pada musim haji tahun ke-13 kenabian, bulan Juni tahun 622 Masehi, datanglah sebanyak lebih dari 70 orang kaum muslimin dari Madinah untuk menunaikan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan para jamaah haji dari kaum mereka yang masih musyrik. Kaum muslimin tersebut saling bertanya di antara mereka saat mereka masih berada di Yathrib atau sedang dalam perjalanan hingga kapan mereka harus membiarkan Rasulullah SAW berkeliling dan diusir di lereng-lereng bukit dalam keadaan ketakutan. Datanglah sebanyak berapa tadi? 70 orang lebih, ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Kaum muslimin dari Madinah ya untuk menunaikan manasik haji. Tapi waktu itu manasik hajinya belum Islami banget. Bahkan 70 orang ini mereka nggak cuma ini ya, mereka datang bersama rombongan para jamaah haji dari kaum mereka yang masih musyrik. Jadi kan belum semua penghuni Madinah masuk Islam. Begitu. Tatkala 75 orang mereka tiba di Mekah, terjadilah kontak rahasia antara mereka dan Rasulullah SAW yang menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk berkumpul pada pertengahan hari-hari tasyrik di celah yang terletak di sisi Aqobah, tempat di mana terdapat Al-Jumrah Al-Ula di Mina. Jumrah pertama. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada dalam suasana yang sangat rahasia di tengah kegelapan malam. Marilah kita biarkan salah seorang pemimpin kaum Ansor menceritakan sendiri secara spesifik pertemuan historis tersebut yang telah merubah rotasi hari-hari kepada perseteruan antara berhalaisme dan Islam. Dia adalah Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Dia bertutur. Ka'ab bin Malik bercerita, kami berangkat untuk melaksanakan manasik haji dan sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengan Nabi SAW di Aqobah pada pertengahan hari-hari tasyrik. Berarti hajinya mereka kayak masih haji jahiliyah begitu ya, karena kan belum tentu. Tapi sudah kayak mungkin ijtihad kali, pokoknya berbau-bau berhala mereka nggak mau. Mungkin. Soalnya nggak dijelasin haji mereka yang 75 orang ini loh. Kami, nah, kami dijanjikan bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada malam harinya, sementara itu hadir bersama kami Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, Abdullah ini ayahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dia masih muda. Dan dia yang ikut di yang pertama tahun 11. Nah, dia waktu itu belum masuk Islam ya ikhwah. Abdullah bin Amr bin Haram adalah salah seorang pemimpin dan orang terpandang di kalangan kami, tapi belum masuk Islam. Kami mengajaknya bersama kami dalam hal ini untuk sementara kami merahasiakan urusan ini dari kaum musyrikin yang berada dalam rombongan kami. Lalu kami berbicara. 212, 213. Nggak ada.
213. Nah, 212. Kepadanya dan berkata, wahai Abu Jabir, karena anaknya Jabir bin Abdullah ya ikhwah. Wahai Abu Jabir, wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau ini adalah salah seorang pemimpin kami dan orang yang terpandang di antara kami. Kami tidak suka dengan kepada keadaanmu saat ini yang akan menyebabkanmu. Kami tidak suka dengan keadaanmu saat ini yang akan menyebabkanmu menjadi kayu bakar api neraka kelak. Kemudian kami mengajaknya untuk memeluk Islam dan memberitahukannya perihal janji kami untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Lalu dia masuk Islam dan menghadiri Baiat Aqabah bersama kami serta terpilih sebagai salah satu seorang pemimpinnya. Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Lalu kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di perkemahan kami hingga ketika sudah mencapai sepertiga malam terakhir, kami meninggalkan perkemahan kami menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi dan mengendap-endap bagaikan burung padang pasir. Akhirnya kami berkumpul di celah dekat Aqabah. Jumlah kami 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, berarti 75 ya. Yaitu Nasibah binti Ka'ab, Ummu Ammar dari kabilah Bani Mazin Najran, dan Asma binti Amr Ummu Mane dari Bani Salamah. Kami berkumpul di celah itu menunggu kedatangan Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya, akan tetapi ingin menghadiri urusan keponakannya dan meyakinkan kondisinya. Dalam pertemuan itu, dialah orang yang pertama berbicara. Permulaan dialog dan penjelasan Al-Abbas akan dampak serius darinya. Setelah peserta pertemuan telah lengkap, dimulailah dialog untuk mengesahkan perjanjian persekutuan religi dan militer. Orang pertama yang berbicara adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada mereka secara gamblang, maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Aus ya, atau 75 orang tadi, dengan dampak serius yang akan mereka pikul di pundak mereka sebagai buah dari persekutuan tersebut. Dan berkata, siapa yang berkata? Yang berkata adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai kaum Khazraj. Orang-orang Arab menamakan kaum Ansar sebagai Khazraj. Baik dari kalangan Khazraj maupun Aus. 213.
Sesungguhnya Muhammad bagian dari kami. Sebagaimana yang kalian ketahui. Kan dari Quraisy. Dan sungguh kami telah melindunginya dari ancaman kaum kami yang satu pandangan dengan kami. Muhammad sangat terhormat di tengah kaumnya dan terlindungi di negerinya. Akan tetapi, bila Muhammad lebih memilih untuk bergabung dengan kalian dan pindah ke negeri kalian, jika kalian yakin bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian tawarkan kepadanya dan dapat melindunginya dari orang yang menentangnya, maka itu adalah hak kalian. Berikut resiko yang harus ditanggung. Namun jika kalian justru akan menyerahkan diri Muhammad dan menghinakan Muhammad setelah kalian membawanya serta ke negeri kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah Muhammad. Biarkanlah Muhammad bersama kami. Karena sesungguhnya dia dalam keadaan terhormat di tengah kaumnya dan terlindungi di dalam negerinya. Ka'ab bin Malik pun bercerita, mengatakan, lalu kami berkata kepadanya, kami telah mendengar apa yang telah engkau utarakan, maka berbicaralah wahai Rasulullah, ambillah sumpah setia dari kami untuk dirimu dan Rabbmu sesukamu. Jawaban ini menunjukkan sikap tegas mereka, kaum Ansar yang telah memiliki tekad bulat, keberanian, iman, dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini, sekaligus dampak-dampaknya yang serius. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan penjelasannya, kemudian selesailah pembaiatan. Kemudian Syekh Sofi Rahman menjelaskan poin-poin baiat. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir poin-poin baiat secara rinci. Jabir bin Abdullah berkata, kami berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, untuk hal apa kami membaiatmu? Beliau bersabda, satu, untuk mendengarkan dan taat, baik di dalam kondisi semangat maupun malas. Dua, untuk berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Tiga, untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Empat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memperdulikan celaan orang selama dilakukan di jalan Allah. (214) 5. Untuk membelaku manakala aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, istri-istri dan anak-anak kalian. Jika hal ini kalian lakukan, maka sungguh sebagai imbalan bagi kalian. Jika hal ini kalian lakukan, maka surgalah sebagai imbalan bagi kalian. Di dalam riwayat Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, hanya poin terakhir di atas sajalah yang ada. Di sana disebutkan, Ka'ab berkata, lalu Rasulullah SAW berbicara seraya membacakan ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah dan mendorong mereka untuk masuk Islam. Mendorong mereka
masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku, sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Lalu Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan tangan beliau seraya berkata, "Ya demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi jiwa dan istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli strategi perang dan ahli dalam membuat senjata. Kami mewarisi hal tersebut secara turun-temurun dari leluhur kami." Ka'ab bin Malik berkata, pada saat Al-Bara' berbicara kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba Abul Haytham bin At-Tihan menyeru, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat tali persekutuan antara kami dan orang-orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Apakah kiranya bila kami lakukan hal itu dan kelak Allah memberimu kemenangan, engkau akan kembali lagi ke haribaan kaummu dan meninggalkan kami?" Ka'ab berkata, lantas Rasulullah pun tersenyum kemudian bersabda, "Bahkan darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku juga memerangi orang yang kalian perangi dan mengadakan perdamaian dengan orang yang kalian adakan perdamaian dengannya." Kemudian penegasan kembali akan dampak serius dari baiat. Setelah pembahasan tentang syarat-syarat baiat rampung dan mereka bersepakat untuk segera melangsungkannya, berdirilah dua orang laki-laki dan angkatan pertama yang masuk Islam pada 2 musim lalu, yaitu tahun ke-11 dan 12. Salah seorang dari keduanya berdiri, lalu disusul oleh seorang lagi untuk mempertegas kepada para hadirin agar dampak serius dari resiko yang harus dipikul sehingga mereka tidak hanya sekedar membaiat kecuali setelah benar-benar mengetahui secara jelas hakikatnya. Demikian pula keduanya ingin mengetahui dan memastikan seberapa jauh kesiapan para hadirin untuk berkorban. Tatkala mereka berkumpul untuk berbaiat, berkatalah Al-Abbas bin Ubadah bin An-Nablah, "Apakah kalian mengetahui untuk apa kalian berbaiat terhadap orang ini, yakni Nabi Muhammad SAW?" Mereka menjawab, "Ya." Dia berkata lagi, "Sesungguhnya kalian akan membaiatnya untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan putih. Jika kalian nantinya melihat mereka bahwa setelah harta kalian musnah karena tertimpa musibah dan para pemuka kalian dibunuh, kalian akan menyerahkannya, maka demi Allah dari sekarang urungkanlah niat kalian
Bila kalian melakukannya, maka hal itu akan menjadikan kehinaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian nantinya melihat akan mampu menepati janji dari orang yang kalian tawarkan kepadanya, sekalipun harta-harta musnah dan para pemuka kalian terbunuh, maka ambillah dia. Sebab demi Allah, hal itu adalah baik buat kalian di dunia dan akhirat. Mereka pun menjawab, yang 75 orang tadi ya, kalau begitu kami akan mengambilnya sekalipun dengan resiko harta kami musnah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Wahai Rasulullah, apa imbalan bagi kami dengan hal itu bila mana kami dapat menepatinya? Beliau menjawab, surga. Nampaknya Rasulullah itu menyebutkan surga, pokoknya menjelaskan surga begitulah. Menjelaskan surga. Soalnya mereka langsung berbaiat Nabi. Lalu mereka berkata, bentangkanlah telapak tanganmu wahai Rasul. Kemudian beliau membentangkan telapak tangannya dan mereka pun membaiat Rasulullah SAW. Dalam riwayat Jabir, dia berkata, maka kami berdiri untuk membaiatnya. Lalu As'ad bin Zurarah yang merupakan orang paling muda dari 70 orang yang hadir tersebut memegang tangan beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, jangan buru-buru wahai penduduk Yathrib. Sesungguhnya kita tidak datang kepadanya kecuali karena kita mengetahui betul bahwa dia adalah utusan Allah. Sesungguhnya keputusan untuk membawanya keluar dari kota Mekah saat ini berarti memisahkan diri dari orang Arab secara keseluruhan. Terbunuhnya orang-orang pilihan kalian dan pedang siap menebas kalian. Karenanya, jika kalian akan bersabar atas hal itu, maka lakukanlah dan kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun, jika kalian mengkhawatirkan keselamatan diri kalian, maka biarkan saja dia dan hal itu adalah alasan paling logis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akad baiat. Setelah penetapan poin-poin baiat dan setelah adanya penegasan dan kepastian, maka dimulailah akad baiat dengan cara saling bersalam-salaman. Jadi Rasulullah semuanya menyalami Nabi, gitu asli baiat seperti itu. Setelah mengisahkan ucapan As'ad bin Zurarah tersebut, Jabir berkata, lalu mereka berkata, wahai As'ad, singkirkan tanganmu dari kami. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak pula membatalkannya. Ketika itu barulah As'ad menyadari betapa besarnya kesiapan orang-orang Ansor tersebut untuk berkorban di jalan ini. Dan dia pun dapat memastikan hal itu sebagai seorang dai besar bersama Mus'ab bin Umair, di mana dia merupakan orang yang lebih dahulu mengukuhkan baiat ini. As'ad bin Zurarah berarti ikut 3 kali berturut-turut. Ibnu Ishaq berkata, Bani Najjar mengklaim bahwa Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama menjabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dimulailah baiat secara umum. Dalam hal ini Jabir berkata, lalu kami satu persatu mendatangi beliau dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat dari kami dan memberikan kepada kami surga. Sebagai balas imbalannya. Sedangkan baiat yang dilakukan oleh 2 orang wanita yang menyaksikan kejadian itu adalah berupa ucapan saja. Jadi tidak salaman. Kalau wanita, karena wanitanya ada 2, 73 laki-laki, 2 orang wanita. Wanitanya
Yang baiat dengan ucapan saja, nggak salaman sama Nabi. Sebab Rasulullah tidak pernah sama sekali berjabat tangan wanita yang bukan mahramnya. 12 orang pemimpin pilihan. Setelah baiat rampung, Rasulullah SAW meminta agar dipilih 12 orang pemimpin yang tugasnya memimpin kaumnya dan mewakili mereka dalam mengemban tanggung jawab dan pelaksanaan poin-poin baiat tersebut. Beliau berkata kepada mereka, seleksilah 12 orang pemimpin dari kalangan kalian untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Seketika itu juga pemilihan mereka dilaksanakan dan dihasilkan masing-masing 9 orang dan kalangan dari suku Khazraj, 9 orang dari kalangan suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Kenapa kok 9 Khazraj, 3 dari Aus? Kan tadi udah bilang suku Khazraj itu lebih banyak jumlahnya daripada Aus gitu. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Pemimpin dari suku Khazraj: 1. As'ad bin Zurarah. 2. Sa'ad bin Rabi'. 3. Abdullah bin Rawahah. 4. Rafi' bin Malik. 5. Al-Bara' bin Ma'rur. 6. Abdullah bin Amr bin Haram. 7. Ubadah bin Samit bin Qais. Kemudian 8. Sa'ad bin Ubadah. 9. Al-Munzir bin Amr Al-Khunais. Yang para pemimpin terpilih dari suku Aus ini, yang memilih bukan Rasulullah ya, yang memilih adalah mereka sendiri. Berarti kayak ibarat kata kayak ketua kelas begitu ya. Wali kelasnya tidak milih tapi dikasihkan kepada orang-orang kelas, penghuni kelas. Dari Aus: 1. Usaid bin Hudayr. 2. Sa'ad bin Khaisamah. 3. Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad tidak masuk ya? Setelah pemilihan mereka selesai, Nabi SAW mengambil janji lain terhadap mereka ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserai tanggung jawab. Beliau berkata kepada 12 orang, kalian bertanggung jawab atas kaum kalian sebagaimana penanggung-jawaban kaum Hawariyin kepada Isa bin Maryam. Sedangkan aku adalah penanggung jawab dari kaumku, yakni kaum muslimin. Mereka berkata, kami bersedia wahai Rasulullah. Kemudian kejadian setan menyingkap perihal perjanjian. Setelah perjanjian rampung dan para peserta hampir saja akan berpencar, salah satu setan menyingkapnya. Namun karena penyingkapan ini terjadi pada detik-detik terakhir dan berita ini tidak mungkin disampaikan kepada para pemimpin Quraisy secara rahasia agar mereka dapat menyerang orang-orang yang berkumpul di celah. Maka setan tersebut berdiri di puncak bukit seraya berteriak dengan suara yang tidak pernah terdengar sekencang itu. Wahai penghuni rumah-rumah, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut agama baru yang bersamanya? Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Lalu Rasulullah SAW berkata, inilah Azabul Aqabah, nama setan. Demi Allah, aku akan mengkonsentrasikan diri untuk menghadapimu, wahai musuh Allah. Kemudian beliau menyuruh mereka untuk berpencar dan kembali ke barak masing-masing. Kebenaran, jika engkau menghendaki, maka besok kami akan menggempur penduduk Mina dengan pedang-pedang kami ini. Lantas Rasulullah bersabda, kita belum diperintahkan
demikian karena tidak boleh berperang. Akan tetapi kembalilah kalian ke tenda-tenda kalian masing-masing. Lantas mereka pun kembali dan tidur hingga pagi hari. Masya Allah. Kemudian kaum Quraisy mengajukan proses kepada para pemimpin Yathrib. Protes, nah bukan proses, protes. Di kaum Quraisy pagi harinya protes. Ketika berita tersebut telah sampai ke telinga orang Quraisy, terjadilah kegemparan di tengah mereka yang menimbulkan suasana tidak stabil dan kesedihan. Karena mereka sangat mengetahui persis eksis yang akan disemai oleh baiat seperti itu dan akibatnya secara langsung terhadap diri dan harta mereka. Maka begitu pagi menyingsing, berangkatlah rombongan besar yang terdiri dari para pemimpin Mekah dan para penjahat kelas kakapnya Mekah menuju perkemahan penduduk Yathrib guna mengajukan protes keras atas dilaksanakannya perjanjian baiat. Mereka berkata, wahai masyarakat suku Khazraj, maksudnya Aus dan Khazraj, karena Aus jumlahnya dikit. Sesungguhnya telah sampai berita ke telinga kami bahwa kalian telah mendatangi teman kami ini, maksudnya Nabi Muhammad, untuk kalian bawa keluar dari negeri kami dan membaiatnya dalam upaya menyerang kami. Dan sesungguhnya demi Allah, tidak ada satu perkampungan pun dari perkampungan yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci bergejolaknya perang antara kami dan mereka selain kalian. Manakala, maksudnya mereka itu sebenarnya nggak mau perang begitu loh, tapi kalian jangan berani ini kan sama orang Quraisy gitu intinya. Manakala kaum musyrikin suku Khazraj tidak tahu menahu soal baiat, manakala kaum musyrikin ya orang-orang musyrik ya belum masuk Islam tidak tahu menahu soal baiat tersebut karena dilakukan dengan penuh rahasia dan di dalam kegelapan malam, maka mereka serta-merta bangkit untuk bersumpah atas nama Allah bahwa tidak terjadi hal seperti itu kok, dan kami tidak mengetahuinya. Hingga datanglah mereka menghadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang langsung membantahnya dan berkata, ini berita batil, ya, tidak pernah terjadi dan kaumku tidak akan ada yang berani lancang terhadapku seperti ini. Adapun aku berada di Yathrib, niscaya andai kata aku berada di Yathrib, niscaya kaumku tersebut tidak berani berbuat seperti ini terhadapku hingga menunggu perintahku dulu. Sementara kaum muslimin di kalangan mereka satu sama lain saling memandang dan tutup mulut. Tidak seorang pun dari mereka yang berbicara, menyanggah ataupun membenarkan. Pada akhirnya para pemuka Quraisy telah cenderung membenarkan keterangan kaum musyrikin lalu pulang dengan tangan hampa. Jadi setannya udah teriak-teriak kecapean, tapi tidak dibenarkan oleh siapa? Orang-orang musyrikin. Kemudian kepastian berita bagi Quraisy dan upaya mengusir para peserta baiat. Para pemimpin Mekah pun pulang dalam kondisi hampir yakin terhadap kebohongan berita tersebut. Akan tetapi mereka masih melacak terus informasi tentangnya dan mengkajinya secara seksama hingga akhirnya mereka yakin bahwa sebenarnya berita itu benar adanya
dan pembaiatan memang benar-benar telah terjadi. Berita tersebut diketahui setelah para jamaah haji pulang ke negeri mereka masing-masing. Mungkin setan juga kali yang ngasih tahu, atau dukun-dukun mereka. Pasukan berkuda kaum Quraisy bergegas mengejar orang-orang Yathrib. Namun semua itu ibarat nasi telah menjadi bubur. Hanya saja mereka masih sempat memergoki Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Lalu langsung mengejar mereka. Terhadap Al-Munzir, mereka tidak dapat berbuat banyak. Sedangkan terhadap Sa'ad, mereka berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Kemudian kedua tangan Sa'ad pun diikat ke lehernya dengan tali tunggangannya. Lalu diikat ke lehernya dengan tali tunggangannya. Lalu mereka memukul, menyeret dan mencambak rambutnya hingga memasuki kota Mekah. Tak berapa lama datanglah Al-Mut'im bin Adi dan Al-Harith bin Harb bin Umayyah, kemudian membebaskannya dari tangan orang-orang Quraisy. Hal ini dapat terjadi karena Sa'ad pernah memberikan perlindungan kepada kafilah kedua orang tersebut tatkala lewat di kota Madinah. Merasa kehilangan jejak Sa'ad, kaum Ansar berunding untuk kembali menjemputnya. Namun tiba-tiba dia sudah muncul di hadapan mereka, sehingga akhirnya mereka meneruskan perjalanan hingga sampai ke kota Madinah. Itulah Bai'at Aqabah kedua yang lebih dikenal dengan Bai'at Aqabah Kubra yang besar, yang berlangsung dalam suasana yang diliputi rasa cinta, loyalitas, solidaritas antar sesama kaum mukminin yang terpencar-pencar, saling percaya, keberanian dan kepahlawanan di dalam menempuh jalan ini. Seorang mukmin dari kalangan penduduk Yathrib amat empati terhadap saudaranya yang tertindas di Mekah. Fanatik terhadapnya, murka terhadap orang yang menzalimi kaum muslimin. Seluruh persendian tubuhnya diliputi perasaan kasih terhadap saudaranya tersebut yang dia cintai dari kejauhan semata karena Allah. Masya Allah. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan ketika Muhajirin datang, orang-orang Quraisy sangat cinta karena melihat penderitaan yang diterima oleh kaum Muhajirin, diadab sama orang-orang Quraisy bertahun-tahun, kan 13 tahun atau mungkin 10 tahun. Nah, 10 tahun. Perasaan dan emosi seperti ini bukan muncul hanya sesaat yang sewaktu-waktu bisa saja redup, akan tetapi ia bersumber dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitabnya. Keimanan yang tidak akan luntur di hadapan kekuatan-kekuatan zalim dan musuh manapun. Keimanan yang bila semilirnya telah berhembus, maka ia akan membawa sesuatu yang menakjubkan dalam keyakinan dan amal perbuatan. Dengan keimanan seperti ini, kaum muslimin mampu menorehkan berbagai amalan di atas lembaran-lembaran masa dan meninggalkan bekas yang tiada bandingnya, baik di masa lampau, kontemporer, bahkan pada masa yang akan datang. Alhamdulillah kita selesai.
Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan tentang hijrah. Insya Allah. Tala'iul hijrah. Tala'iul hijrah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.